Shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat secara jasmani maupun rohani. Bersyukur kepada Tuhan yang kembali memberi kita kesempatan untuk belajar lagi dari firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 hingga 9, yang saya beri tema, hindarilah perselisihan dan perpecahan. Saudara-saudara, masalah perselisihan dan perpecahan dalam jemaat Korintus sebelumnya juga sudah disinggung dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10-17. Di sana kita dapat membaca bahwa perpecahan dan perselisihan di antara komunitas Kristen di kota Korintus disebabkan oleh orang-orang yang membentuk kelompok-kelompok. Dan mereka menganggap kelompoknya yang lebih benar dibandingkan kelompok lainnya. Dalam perikop hari ini, di 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9, khususnya pada ayat 1-4, kita mendapati Paulus berulang kali menyapa jemaat Korintus dengan sebutan manusia duniawi. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan bahasa aslinya, kata manusia duniawi berarti manusia yang bersifat kedagingan, yang hidup menurut daging, yang hidup di dalam daging. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9 ini, Paulus menegur jemaat Korintus dengan tajam, di mana menurut Paulus bahwa mereka masih manusia duniawi karena ada iri hati dan perselisihan di antara mereka, sehingga mengabaikan apa yang benar. Bapak Ibu Saudara, salah satu ciri manusia duniawi adalah mengejar kepuasan daging atau hawa nafsu semata-mata. Manusia yang memuaskan kedagingan atau hawa nafsu tidak hanya berarti melakukan hal-hal yang amoral. Jika kita membandingkan dengan surat Galatia di pasal yang kelima ayat 1-21, maka kita mendapati bahwa manusia duniawi bisa juga diungkapkan dengan melakukan hal-hal seperti iri hati, perselisihan, amarah, perseteruan, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Yang semuanya itu merupakan perbuatan daging. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, menegaskan bahwa orang-orang yang suka berselisih dan iri hati adalah mereka yang masih hidup dikuasai oleh kedagingan atau hawa nafsu, yang mementingkan diri sendiri, menganggap diri sendiri lebih berharga atau lebih penting daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara, melalui surat ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar meninggalkan perselisihan dan iri hati yang merupakan perbuatan daging, sehingga mereka dapat bertumbuh dewasa secara rohani. Dan juga saudara-saudara, dalam pasal 3 ayat yang kelima, Paulus juga menegur mereka karena mengkultuskan pribadi tertentu di dalam pelayanan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan kembali untuk meninggalkan cara hidup duniawi seperti iri hati dan perselisihan, serta tidak mengkultuskan pribadi tertentu. Apa yang terjadi dalam jemaat Korintus kiranya juga menjadi perhatian kita. Sehingga dalam komunitas gereja kita, jemaat bertumbuh semakin dewasa secara rohani dan tidak mengkultuskan pribadi tertentu. Dan sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus meniru sikap Paulus, sehingga kita tidak menjadi pemicu perpecahan di dalam gereja yang kita layani. Marilah kita mengingat bahwa Yesus Kristus sebelum dia disalibkan, dia berdoa untuk murid-muridnya agar mereka menjadi satu, sebab mereka adalah milik Kristus. Dan perlu kita ingat juga, Yesus Kristuslah satu-satunya tokoh utama di dalam gereja yang harus menerima penghormatan dan pujian, bukan pribadi-pribadi tertentu, karena gereja adalah milik Kristus. Kiranya perenungan firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengajar setiap kami. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini sungguh boleh menjadi perenungan yang akan kami hidupi di dalam hidup kami. Bagaimana kami harus hidup dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.